Validasi data itu arahnya kemana? Mau digunakan untuk apa? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saya atas nama Nur Hasan MSI, Sekretaris IPJ P3 Kabupaten Bangkalan, sekaligus Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, mengucapkan selamat dan sukses kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan yang telah memberikan anugerah pelaksanaan UHASI berupa penggratisan berobat bagi seluruh masyarakat Bangkalan. Ya, alhamdulillah, ini merupakan langkah konkret Pak Bupati dalam mensejahterakan masyarakat Bangkalan. Kami mengapresiasi, mendukung penuh program UHASI ini. Ya, saya himbau ke masyarakat untuk menjaga kesehatan agar ibadahnya lancar, kerjanya lancar, dan ketika sakit, Allah Ta'ala, jangan bingung, jangan susah, langsung ke puskesmas atau rumah sakit atau kesehatan yang bersama dengan BPJS Jogja tujuannya gratis, cukup nunjukin KTP Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Alim Haris di acara Sanasan. Pemirsa, hari ini malam resesnya Pak Matur, anggota Dewan paling nyentil dan unik di dapil Madura. Betul. Hasilnya dari mana? Di luar pupuk mungkin, di luar pupuk dan nelayan. Saya perkenalkan diri, saya Ketua PTKNI, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nasional Indonesia di Kabupaten Bangkalan. Saya mana? Lutfi. Ketua PTKNI. Ya. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nasional Indonesia. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Matur dan Pak Aliman Haris tadi terkait pendataan atau poktan tadi. Itu bermula dari pendataan sebenarnya. Saya kebetulan hanya menambahkan sampel saja. Saya di 10 itu pernah didata sebagai poktan. Saya sendiri kaget. Cuman ya kebetulan memang tidak ada tindak lanjutnya dari itu. Apakah data saya ditarik karena saya memang bukan seorang petani, itu yang pertama. Tapi lebih dari itu yang ingin saya tambahkan di sini adalah sekali lagi pendataan, karena nanti kaitannya dengan pendataan non ASN, Mbak. Validasi data. Nah, validasi data itu arahnya kemana? Mau digunakan untuk apa? Seperti itu. Nah, baru saya akan masuk ke pendataan non ASN. Ini mungkin di bidang saya, Pak. Saya sejak awal mengkomando rekan-rekan non kategori yang dari sekolah negeri itu mulai dari perjuangan awal sehingga sampai ada munculnya P3K, lolos P3K. Saya ambil singkat, yang terbaru saya pendataan non ASN. Mungkin Pak Matur selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, nanti dari pendataan non ASN ini apa? Endingnya yang diinginkan itu apa? Tindak lanjutnya ada. Nah, tindak lanjutnya apa? Ya? Sudah. Bahkan dari adanya pendataan itu bahkan bisa meluas sekarang, Pak. Yang didata itu bukan hanya kami para guru, tapi meluas juga ke instansi-instansi yang lain. Karena ini sudah diambil alih oleh BKN. Sudah diambil oleh BKN terkait pendataan non ASN itu. Padahal sadar atau tidak itu semua bermula dari permasalahan P3K. Permasalahan dari Ya dari carut marutnya P3K, mulai dari tahap pertama menyisakan tahap kedua. Tahap kedua ternyata juga masih menyisakan. Sehingga itulah menurut hemat saya itu diambil alihlah pendataan itu. Dan anehnya pendataan itu kenapa kok tidak ngeling dari Dapodik, padahal di kami ini sudah ada data Dapodik. Kalau di yang lain ya mungkin ada data-data yang lain. Saya ambil contoh di THL
itu sudah ada datanya kan seperti itu. Kenapa kok itu tidak dilingkan, masih didata lagi? Sehingga terus terang masih banyak menyisakan di Kabupaten Bangkalan yang saya ketahui, ya paling tidak ada yang masuk data, tapi ketika final, ketika proses validasinya mungkin ternyata data itu tidak ditemukan orangnya, mungkin masih ditemukan seperti itu. Saya anggap mungkin ada unsur coba-coba, tapi itu saya perhatikan persentasenya kecil mungkin Pak, masih kecil seperti itu. Nah, jadi harapannya apa Tad? Harapan saya tadi dari pendataan ini tolong dikawal, mau dibawa kemana. Sedangkan dari BKN sendiri itu sudah menyampaikan bahwa ini bukan untuk diangkat P3K, sudah disampaikan seperti itu. Nah, kalau bukan diangkat P3K apa? Padahal kami sudah tahu sebelumnya pendataan sebelumnya memunculkan kategori 1, kategori 2, dan yang menyebabkan resah THL tidak masuk kategori 2 itu sudah menyebabkan resah. Pendataan ini bagaimana lagi gitu loh. Apalagi sekarang ada observasi, untuk alternatifnya itu observasi. Nah, jadi yang sangat diresahkan oleh sampean Ustaz, pendataan itu endingnya kemana gitu kan? Iya. Kemana? Dan harapannya lain dari itu, dari teman-teman yang non PNS ini apa bagaimana yang Pak Ustaz inginkan? Yang diinginkan kalau yang pertama, kalau memang pendataan itu nanti bisa merekam apa ya, paling tidak dari segi usia mungkin, yang jelas kami sudah diuntungkan kemarin 35+, kebetulan saya juga sudah 35+, pengabdian saya mulai 2005, itu bisa diperhitungkan. Disamakan dengan P3K gitu tadi ya? Iya, kalau memang iya. Kalau memang dari pendataan itu bisa membaca hal itu gitu loh. Yang kedua kami harap itu masa kerja. Karena banyak juga rekan-rekan yang 35 min di bawah 35 tahun ini juga resah, merasa masa kerjanya lebih lama, tapi dikalahkan dengan, kalau kemarin ada istilah afirmasi, dikalahkan dengan afirmasi yang 35+. Nah, itu harapan kami. Jadi secara tidak langsung Ustaz ingin pemerintah harus jangan membeda-bedakan teman-teman yang non PNS ini untuk mendapatkan perhatian juga gitu tadi. Iya. Oke, itu ada tadi ya. Iya. Oke, Pak Matur, ini nanti harus betul-betul ditindaklanjuti, ini keluhan dari Pak Lutfi ini, Pak Matur. Gini, saya juga menerima beberapa informasi yang sama dengan Pak Lutfi ini, teman-teman terutama yang ada di guru-guru SMA, karena memang kita membidangi yang SMA ya, termasuk tenaga kesehatan yang dibiayai oleh provinsi. Memang kita juga belum tahu ini endingnya kemana. Tapi yang persoalan non ASN ini yang kami dengar dari teman-teman di Komisi A, memang pemerintah ingin mensinkronisasi data itu. Dapodiknya kemudian nanti pasti disinkronkan, karena Dapodik ini di bawah naungan Mendikbud. Sedangkan ini juga ada gerakan atau instruksinya dari BKN sebenarnya. Nah, terkait dengan P3K ini memang selentingan yang kami dengar, karena kami nggak nangani langsung di Komisi A. Kemenpan itu bilang begini, kita mengangkat P3K maupun ASN itu bukan berdasarkan kasihan. Jadi memang mereka tidak menghitung masa baktimu berapa belas tahun, berapa puluh tahun, tapi kompetensinya harus diuji melalui tes itu tadi, sehingga banyak yang sudah usia lanjut, pengabdiannya sekian puluh tahun, sekian belas tahun, harus bersaing dengan yang mereka postgraduate. Ini kan sangat tidak adil sebenarnya. Tapi ini tetap akan menjadi catatan dan bahan yang akan saya bahas di Komisi E tentunya, terkait dengan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Kita akan berkunjung nantinya tentunya ke BKN, kemudian ke Menpannya, termasuk ke Kemendiknas dan Kementerian Kesehatan. Kita akan cari tahu lah ini endingnya kemana gitu. Saya kira itu Mas Lutfi ya, dan ini bagian tak terpisah dari aspirasi hasil resesnya Pak Matur malam ini, dari petani, dari urusan pupuk, dari penilaian urusan solar, dan dari tenaga pendidik urusan masalah
status dan nasib. Oke, makasih banyak.